Lumrah dipercaya jika alam semesta ini ialah hasil dari ledakan plasma superpanas miliaran tahun yang lalu yang melahirkan rangkaian bintang dan tata surya dalam jumlah tak terhitung. Dan dari perjalanan yang keterlaluan panjangnya ini lantas menghadirkan kehidupan demi kehidupan sampai akhirnya tiba di zaman kita, era manusia yang menjadi salah satu penghuninya dari sekian juta bentuk makhluk bernyawa lainnya. Memiliki ruh, bernyawa dan berkesadaran, punya jiwa dan watak, memiliki kepribadian dan akal budi yang menurut kita sendiri, hal-hal inilah yang membuat kita jauh lebih superior dari makhluk bernyawa dan berkesadaran yang lain. Dan untungnya di hari ini banyak ilmuwan sudah mengamini apa yang tercatat dalam agama-agama, jika tiap makhluk hidup pun memiliki kesadaran dalam hidupnya, hewan dan tumbuhan, bahkan mineral dan bebatuan. Meski jelasnya kita belum sampai pada tahap benar-benar mengerti kesadaran macam apa yang dimiliki oleh makhluk selain kita, manusia. Kesadaran awalnya dikira semata-mata ada pada otak. Ini menjadi tidak sepenuhnya valid ketika ditemukan memang sudah ada banyak variasi makhluk hidup yang tak memiliki otak sama sekali. Memang selain sudah banyaknya penelitian yang menyatakan kalau ruh atau kesadaran kita tidak bersemayam pada otak. Malah otak ini sebenarnya yang statusnya cuman organ inilah yang malah memberi batasan pada kesadaran kita, Pak. Di dalam otak kita ada yang namanya Default Mode Network atau DMN. Ini ialah jaringan fungsi otak yang sebenarnya malah memiliki efek samping membatasi roh atau kesadaran sejati dalam diri manusia. Dan sebagai orang berkeyakinan serta beriman, kita sangat bisa dengan mudah menarik kesimpulan pada hal ini dengan mengatakan bahwa kesadaran itu ialah ruh ilahiyah, dan ruh sendiri bisa dengan sangat disederhanakan sebagai nafas, seperti yang dikatakan oleh Abu Haytham atau bahkan sekelas Ibnu Farabi dalam Futuhat Al-Makkiyah, dan bahkan telah diterangkan pula secara singkat dalam salah satu ceramah almarhum Kiai Zaini atau guru sekumpul. Ini pada dasarnya merujuk pada ruh yang memang seakar dengan kata rish yang bermakna angin. Oleh karena itu ruh disebut juga dengan an-nafs atau nafas atau nyawa yang semayamnya ada di dalam diri kita. Halus laksana angin gitu ya, terasa dan sanggup merasakan, tapi nggak bisa dilihat, Pak. Dan jika kita turut mengamini diagnosa seperti ini, memang sah-sah juga kita mengemban pertanyaan, lantas dari mana ruh ini berasal? Beragam perspektif tersaji untuk memahami kesadaran yang bisa saya sederhanakan jika semuanya tak ada yang definitif. Kalau kita memaknai kesadaran secara neurologis, kesadaran melulu digandengkan dengan aktivitas otak. Kesadaran ada karena otak makhluk hidup berfungsi sebagaimana normalnya. Pendeknya, kesadaran ialah produk dari otak. Dan ketika otak mati atau gagal berfungsi, kesadaran diyakini juga ikut berakhir, mati, dan selesai. Sedangkan dalam kaidah filsafat ada terminologi monisme dan dualisme untuk memahami kesadaran. Monisme meyakini bahwa segala sesuatu dalam kenyataan berasal dari satu jenis dasar, baik itu materi atau pikiran. Termasuk kesadaran manusia juga dianggap hasil dari proses fisik dalam otak. Meskipun kesadaran jugalah yang membentuk alam realitas kita. Sebagai contoh, ketika kita melihat sebuah pohon tersebut menjadi ada dan nyata karena kita sadar akan keberadaannya di depan mata kita. Dan ketika kita bergembira melihat pohon tersebut, kita gembira karena ada reaksi kimia tertentu yang terjadi di dalam otak kita. Sedangkan dalam paham dualisme, menganggap jika kesadaran adalah sesuatu atau yang saya akan sebut sebagai ruh di sini, atau substansi yang berbeda dan terpisah dari tubuh fisik kita. Pikiran dan tubuh memang saling mempengaruhi, tetapi tetap dianggap sebagai dua entitas yang berbeda, yang ketika raga atau tubuh kita hancur lebur dimakan tanah, kesadaran kita akan tetap utuh selamanya. Dalam beberapa keyakinan agama, kesadaran murni juga disamakan dengan ruh murni manusia yang akan kekal selamanya. Sebagian meyakini akan manusia mati akan masuk ke kuburan dan hidup di dimensi yang berbeda, serta akan menjalani masa penantian yang panjang dan menjemput penghakiman di akhir zaman. Tapi sebagian menganggap akan terjadi reinkarnasi dan terlahir di dunia kembali sebagai upaya untuk semakin memurnikan ruh atau kesadaran tersebut hingga betul-betul bisa sempurna dan suci untuk moksa dan bersatu kembali dengan sang penciptanya. Dan memang jika kita bandingkan dari semua perspektif yang sudah dibicarakan, cara pandang
religiusitas inilah yang memang paling sederhana dan gamblang, Pak. Baruch Spinoza pada abad ke-17 ialah salah satu yang tidak percaya jika alam raya dan jagat semesta ini ada atau terjadi karena kebetulan semata, hanya karena Big Bang yang selanjutnya tak memiliki tujuan apapun kecuali untuk melahirkan kehidupan yang juga tak bermakna dan diliputi serba kebetulan, seperti yang memang banyak dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan ateis dan pemikir-pemikir nihilis di era modern. Spinoza bahkan menyatakan tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang bersifat kontingen atau tak pasti. Namun segala sesuatu dikondisikan untuk ada dan bekerja secara khusus karena kebutuhan kodrat ilahi. Suatu hal sama sekali tidak bisa disebut kontingen kecuali dalam kaitannya dengan ketidaksempurnaan pengetahuan kita. Artinya kitalah sebagai manusia yang belum sepenuhnya mengetahui atau memahami apa kesadaran dan apa arti ruh ini. Bukan berarti ruh kita atau kesadaran kita ini tak punya sebab akibat dan tujuan, sebagaimana dalam sebuah ayat yang bermakna, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit sekali. Sedangkan di lain pihak, Imam Al-Ghazali pun berpendapat ruh itu bukan jisim atau arot, bukan pula sesuatu yang melekat pada hal yang lain, seperti melekatnya sifat pada yang disifati, atau seperti melekatnya merah pada batu bata, warna biru pada air laut, ataupun ilmu pengetahuan pada ahli ilmu pengetahuan. Tetapi ruh ialah substansi, yaitu sesuatu yang berwujud dan berdiri sendiri, independen dan berbeda dengan badan fisik kita. Secara jasmani, menurut Imam Ghazali, ruh adalah bagian jisim atau bagian dari jasmani manusia, yaitu zat atau substans yang sangat halus bersumber dalam ruang hati dan menjadi pusat semua urat yang terserak ke seluruh bagian tubuh manusia, sehingga manusia dapat hidup dan bergerak, juga dapat merasakan berbagai perasaan seperti pahit, manis, senang, susah, haus, lapar, dan mata dapat melihat dengan telinga yang dapat juga mendengar dan hidung yang dapat mencium, serta otak yang bisa dibuat untuk berpikir. Sedangkan pengertian yang bersifat ruhani menurut Imam Ghazali tidaklah termasuk bagian dari jasmani manusia, tetapi termasuk bagian ruhani manusia, bagian yang jauh lebih halus dan gaib. Ruh menurut pengertian yang kedua inilah yang meyakini manusia bisa mengenali dirinya sendiri dan langsung memiliki fitrah untuk mengenal Tuhannya, bisa mendapat berbagai macam ilmu pengetahuan, berperkemanusiaan, berakhlak, dan yang bisa membedakan kita dengan kesadaran atau ruh yang lebih rendah lainnya, seperti misalnya ruh binatang atau ruh tumbuhan. Dan pendapat ini pun sebenarnya sangat cocok dengan pendapat Socrates yang menyatakan kalau ruh manusia memiliki kesadarannya sendiri, sebuah sistem yang terintegrasi dengan alam semesta, dengan alam sekeliling kita, serta pada dasarnya atau fitrahnya telah mengenal Tuhan penciptanya. Nah, saya sebelumnya sudah membuat video mengenai Socrates yang diasumsikan sebagai nabi, dan jika kalian tertarik, kalian bisa menontonnya ketika video ini berakhir, Pak. Dalam paham panpsikisme, dikenal jika kesadaran secara sederhananya, meski tidak bisa diteliti secara ilmiah 100%, ialah kumpulan informasi yang saling terintegrasi, seperti data yang saling terkait satu sama lain. Sekilas paham filsafat mental ini mirip dengan teori yang dikemukakan oleh Ibnu Sina dalam bukunya Ahwa al-Nafs, yang membagi ruh sebagai 3 macam. Pertama ialah ruh tumbuhan yang turut memiliki sifat ruh manusia dan hewan, seperti aspek dasar untuk melahirkan, berkembang, dan mengkonsumsi. Kedua ialah ruh binatang yang juga punya sifat ruh manusia dengan aspek lebih luas, mencakup kemampuan ekspresif emosional dan bergerak sesuai keinginan. Dan yang terakhir ialah ruh manusia, memiliki aspek ruh tumbuhan dan hewan, serta merupakan ruh berkualitas rasional yang melaksanakan fungsi sesuai akal budi dan berdasarkan olah pikiran atau kesimpulan sebuah ide. Inilah yang dianggap dengan kesatuan integritas kesadaran yang universal. Maka dari itu di dalam Hindu dan Buddha dan banyak aliran kebatinan kuno dikenal ada olah upaya spiritual seperti melaksanakan semedi dan yoga. Dan tidak usah jauh-jauh, di dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah tawasul yang berisi doa dan rangkaian zikir, yang menurut Profesor Said Akhil Siraj, sebenarnya pada intinya tawasul ini bisa dikatakan ialah usaha untuk mempersatukan ruh parsial kita dengan ruh universal.
dengan perantara ruh para orang-orang alim, ruh para wali, dan ruh kenabian, yang sampai kepada akhirnya ruh tunggal maha sejati Tuhan Azza wa Jalla. Dalam haul terdapat tawasul, dan di dalam tawasul, ruh kita yang parsial ini bisa berkomunikasi dengan ruh universal. Tapi kalau kita kembali pada pandangan panpsikisme, paham ini lebih radikal dengan menganggap semua hal memiliki kesadarannya sendiri-sendiri, bahkan termasuk benda-benda ciptaan manusia, mesin atau bahkan robot. Atau internet misalnya yang pada hari ini dianggap memiliki kesadarannya sendiri karena kemampuannya mengumpulkan, mengolah, dan membagi data serta informasi. Meski kedengaran sangat konyol, ilmu pengetahuan manusia modern ternyata masih belum mampu untuk memecahkan asal-usul pertama soal kesadaran atau ruh. Dan ini tentu saja termasuk kalian dan saya. Kenapa penganut paham panpsikisme ini menilai jika awal kesadaran atau ruh primordial ialah fenomena kesatuan yang nantinya tersebar dan ada pada setiap makhluk hidup, mulai dengan manusia, tumbuhan, hewan, dan apapun itu. Kesemuanya saling mengenal meski tak tampak demikian. Kita semua mengirim dan menerima dan mengumpulkan informasi satu sama lain untuk berikutnya saling terintegrasi satu sama lain pula, menciptakan sebuah lakon besar di dunia ini mengenai kehidupan, konten, durasi, dan takdirnya tanpa adanya satu hal yang disebut dengan kebetulan. Mereka menganggap jagat raya ini diibaratkan dengan angka 1 dan 0. 1 sebagai makhluk yang memiliki kesadaran, yang artinya pula manusia dan hewan pada dasarnya memiliki asal kesadaran atau ruh yang sama dan sekali lagi terintegrasi satu dengan yang lainnya. Misalnya saja kita memakan ayam goreng dan sayur toge di hari ini karena kesadaran kita dan kesadaran ayam serta kesadaran tumbuhan toge sudah saling terkait dari awal, sudah diintegrasikan sedemikian rupa miliaran atau triliunan tahun yang lalu. Meskipun lagi-lagi mereka tak sanggup atau menolak menyimpulkan siapakah yang mengintegrasikan kesadaran-kesadaran ini di awal penciptaan, selain dengan mengatakan adanya sesuatu yang omnipoten atau serba maha gitu ya. Kita bisa melihat adanya integrasi dan bukti similaritas kita dengan jagat raya. Salah satunya ialah dengan mengamati kesamaan bentuk yang bisa dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Bentuk bangun sebuah pohon hampir sama dengan akar yang menopangnya. Dan ini pun mirip pula dengan pembuluh darah manusia, mirip pula dengan display sebuah petir yang menyambar, dan mirip juga dengan aliran sungai di permukaan bumi. Ini ialah pola magis yang seakan sudah didesain sedemikian rupa dan tak mengenal batas, yang tentunya semuanya ini memiliki hubungan dan terintegrasi satu sama lain. Diterangkan pula jika semua kesadaran ini akan terolah secara kosmos, kita disetir oleh jagat raya ini. Kita dimanajeri oleh semesta ini, yang secara bebas kita bisa simpulkan jika ada induk kesadaran atau ruh yang luar biasa tak terukur oleh manusia, yang perannya mengolah dan menghubungkan seluruh makhluk hidup di alam raya ini, yang sekali lagi sebagai orang beragama kita dengan mudah saja menyebut inilah Tuhan, meski beribu kali ditolak karena agama hanya dianggap pseudoscience oleh para ilmuwan barat. Nah, alih-alih menyebut Tuhan, mereka menganggap jika kesadaran makhluk hidup di dunia ini berasal dari induk kesadaran di alam raya yang secara berkesinambungan dan terus-menerus secara kontinu tiap persekian detik mengintegrasikan masing-masing kesadaran di tiap-tiap makhluk dalam jagat raya ini, mengolah data dan informasi dalam skala maha besar yang memang sudah tidak sanggup dinalar oleh otak manusia yang cuma 1350 cc ini. Lalu kenapa para ilmuwan yang meyakini panpsikisme ini menganggap internet dan mesin-mesin canggih seperti robot gitu ya memiliki kesadaran pula sama seperti manusia, hewan, atau tumbuhan? Ini karena cara kerja dalam sebuah sistem komputer memang ada aspek yang cukup mirip dengan bagaimana alam raya dan kesadaran jagat semesta berpengaruh pada kesadaran manusia. Internet misalnya dinilai sanggup saling bertukar miliaran data atau angka setelah dilengkapi dengan CPU super yang sanggup mengolah pekerjaan tersebut secara cepat. Secara teoritikal ini memang argumen yang benar, tapi tetap merupakan sebuah argumen belaka dan tak akan menjawab apakah memang jagat raya ini ialah super CPU maha raksasa yang sanggup mengatur dan menjadi manajer kesadaran, mulai dari orang macam Albert Einstein sampai dengan makhluk hidup bersel tunggal. Kalaupun memang dan jika memang demikian adanya, kita ikuti ini dulu. Maka bisa pula kita simpulkan
Jika jagat raya ini ialah satu fenomena kesadaran yang utuh, satu ruh yang serba maha, berkesinambungan dan tak berbatas, terus mencipta, mengolah dan mengembangkan atau mematikan makhluknya. Ini persis dengan satu ide yang mengatakan adanya hubungan kosmik dan kosmos, jagat alit dan jagat ageng. Semesta yang ada di dalam diri kita ialah sama halnya dengan semesta di luar sana, saling berhubungan. Ini seperti ilmu-ilmu tasawuf yang seringkali menyiratkan bahwa Tuhan memang sudah ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam zat Tuhan. Atau melalui kalimat yang terkenal, aku tak ada lagi, yang ada hanya Tuhan belaka. Atau bahkan paham manunggaling kaula Gusti dan semacamnya, yang meski dengan berbagai permainan bahasa yang berbeda, semua memiliki pemaknaan yang kurang lebih sama. Meskipun sebagai umat Islam sangat kurang ajar jika kita menyamakan Tuhan dengan jagat raya atau alam semesta. Dan menarik pula kalau kita membahas keterkaitannya dengan hermetisisme, yakni sebuah paham amat kuno yang berkembang melalui keyakinan atas tulisan-tulisan filsafat dan spiritual Hermes Trismegistus, sosok yang sangat misterius. Sebagian menyebut sosok ini ialah nabi yang nyata, tapi banyak pula yang memahaminya sebagai salah satu dewa khayalan umat purba yang penganutnya di dalam Al-Quran kemungkinan disebutkan sebagai kaum Asyabiun yang disejajarkan dengan penganut Nasrani dan Yahudi. Meski memang modern ini, paham ini sudah seringkali dicampur dengan pelajaran menyesatkan yang mirip satanisme. Nah Pak, dalam hermetisisme ini dipercaya jika kesadaran diri kita ialah satu dengan kesadaran yang ada di jagat raya. Pikiran kita sebenarnya satu dengan pikiran jagat raya, saling terintegrasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, manusia dengan pikiran dan kesadaran yang kuat sanggup memberi feedback eksternal di dunia ini. Apa yang menjadi dunia yang kita jalani saat ini tak lain dan tak bukan ialah hasil dari pikiran dan kesadaran kita sendiri. Kita adalah cermin jagat ini dan jagat ini ialah cermin diri kita bahkan sampai di level subatomik. Dan memang kerja dari kesadaran atau ruh agung atau pikiran dan mental ini bahkan sudah dimulai sejak level terkecil, level subatomik yang dalam perjalanannya turut membentuk realitas sehari-hari kita di dunia. Partikel atom yang membentuk seluruh zat di alam semesta, yang turut pula membentuk pikiran dan tindakan kita, pikiran dan tindakan orang lain dan makhluk lain yang nantinya ini bersambung terus tak terhenti di seluruh permukaan bumi, membentuk rantai kehidupan dan realitas di depan mata kita. Rantai kehidupan dan realitas inilah yang sekali lagi membuat kita bertanya, siapakah yang melakukan seluruh mekanisme dan pergerakan yang maha agung ini, yang seakan mematahkan sepihak argumen bahwa alam ini terbuat dari kebetulan dan untuk kebetulan semata tanpa tujuan yang jelas, yang lantas membuat kita merujuk pada keputusan jika memang ada satu entitas mental atau satu wujud kesadaran super tinggi, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Entitas, substansi, zat atau wujud kesadaran absolut yang oleh beberapa filsuf Yunani ini disebut dengan penggambaran dunia ide atau ranah pikiran yang memang kekal abadi dan tak mengenal hukum fisika dan tak mengenal peraturan daging duniawi, tak mengenal waktu dan ruang. Seperti Plato misalnya yang menyebut jika dunia dengan segala isinya yang kita lihat sekarang ini, bentuk dan ruang, garis dan kurva, kasar atau lembut sebenarnya sudah lama sekali ada di dalam atau mengendap di dalam pikiran kita atau kesadaran kita, bahkan sebelum kita diciptakan atau dilahirkan. Sebagai contohnya, seorang tukang kayu bisa dengan mudah membuat lemari dengan bentuk yang spesifik karena ia sebenarnya telah menyimpan bentuk tersebut dalam pikiran atau kesadarannya terlebih dulu. Pikiran kita, sederhananya, ialah alam yang paling sempurna dan efisien, sama dengan ruh dan kesadaran. Asal semuanya ini ialah dari alam pikiran menurut mereka. Tiap subatom dan atom yang menyusun diri kita sebenarnya sudah terlebih dulu ada dan berbentuk dalam alam kesadaran sejati, jagat pikiran yang sejati. Kalau kita sudah ada di alam pikiran sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita, dan ibu kita sudah ada di alam pikiran sebelum dilahirkan oleh nenek kita, dari mana asal-usul kita? Siapa yang kasarannya mengimajinasikan kita sebagai manusia? Kalau kita ini produk pikiran dan hasil imajinasi, apa berarti kita ini juga hidup dalam simulasi yang terus-menerus dipikirkan oleh sebuah entitas yang sudah berkali-kali saya sebutkan sebelumnya? Tuhan, jagat raya,
induk kesadaran, CPU alam semesta, dan lain-lainnya terserah mana sesuai yang kalian percayai. Dunia di sekitar kita terasa seperti ada karena kita menerima data dan informasi dari kesadaran mereka. Apapun itu, benda hidup atau barang mati yang mengintegrasikan data mereka dengan data di diri kita, dimulai dari mekanisme kerja level subatomik. Apakah ini kesimpulan dari realitas yang sejati? Apa kita cuma cogito ergo sum? Aku berpikir maka aku ada. Nah, di dalam Islam, Tuhan yang kita sembah cukup berfirman kun untuk membuat semuanya menjadi ada. Satu firman yang maha ampuh yang membuat kita bisa menyimak video saat ini. Dan bagi sebagian ulama tafsir, firman kun ini bukanlah sekali terucap dan selesai, namun lebih bersifat kontinu, berkesinambungan sampai di hari akhir alias kiamat atau di waktu yang terserah Tuhan. Kita sadar dan bernafas sampai detik ini ialah karena kontinuitas dari firman kun ini masih terus-menerus berlangsung. Mulai dari ledakan penciptaan primordial yang disebut Big Bang sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Gampangnya Pak, kita ada di dalam durasi firman kun. Dan jika kita merujuk kun sebagai firman atau kata-kata ilahiyah, Tuhan sendiri pun gamblang menerangkan jika kita ini ialah kalimatnya, sebagai majas penghormatan yang cantik untuk menyebut manusia ciptaannya. Ini pun sudah diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 171. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya. Dua kata yang perlu diamati di sini ialah kalimat dan ditiupkan. Meski memang tafsir ayat ini masih menjadi perdebatan. Apakah kalimat yang dimaksud hanya berlaku untuk Isa Al-Masih sebagai Rasul atau sebagai pertanda jika semua manusia juga memiliki status yang sama? Meski kalau kita kasar-kasaran sekali lagi, kita ini seakan sebuah lakon wayang di mana sang dalang sejati terus-menerus menekankan kalau kita ini cuma wayang dan terus memperingatkan bahwa dialah dalang sutradara dalam sebuah pagelaran wayang, dalam sebuah program simulasi yang akbar. Dan sayangnya, manusia hanya disematkan dengan kelima indera yang terbatas. Meski apa-apa yang belum bisa dimengerti oleh indera kita manusia bukan berarti tidak ada Pak. Kita hanya tidak dilengkapi devices atau instrumen atau indera untuk menerima datanya saja. Dan kalau kita menengok pada Ibnu Arabi sekali lagi, manusia memang hanyalah sebongkah tanah atau material kumuh dan busuk di antara semua material yang ada di jagat raya ini yang memang sengaja diangkat derajatnya tinggi-tinggi sama Tuhan hanya karena Tuhan meniupkan ruh ilahiyahnya kepadanya. Dan ruh ilahiyah inilah yang oleh Ibnu Arabi dianggap sebagai material atau substance yang paling tinggi levelnya karena merupakan tajalli dari Tuhan yang serba maha. Ini kalau kita percaya jika Tuhanlah asal-usul kesadaran manusiawi kita. Tanpa kesadaran atau ruh ilahi ini, kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah apa-apa. Itulah mengapa Tuhan menuding kita sebagai makhluk yang sedikit sekali bersyukur, mengingat apa yang sudah dilakukan Tuhan pada badan wadak kita yang hina ini. Ibnu Arabi menganggap apa yang tak bisa kita lihat atau tak bisa kita mengerti bukan berarti tak pernah ada. Ini hanya permasalahan keterbatasan indera kita. Kasus paling mudahnya ialah ketika kita menjalankan sebuah komputer yang dirilis pada tahun 94 misalnya, 1994, untuk membuka software yang dirilis di tahun ini 2024. Maka kebanyakan software tersebut tidak akan bisa dijalankan oleh komputer kuno ini tadi. Dan faktanya komputer kuno ini hanya tidak bisa menerima software yang lebih baru. Bukan berarti software yang lebih baru ini tidak pernah ada atau tidak pernah tercipta sama sekali. Dan kita pun sebagai manusia menghadapi hal-hal seperti ini, ya khususnya bagi mereka yang menolak wacana spiritualitas atau religiusitas ya, hanya bisa bertanya, apakah semuanya ini nyata? Apakah semuanya ini ada? Apa semua ini nyata dan ada karena kesadaran kita, pikiran dan ruh kita diprogram untuk mengakuinya sebagai kenyataan? Apakah jika tanpa badan fisik kita yang penuh keterbatasan ini, ruh kesadaran kita menjadi pada kodratnya sekali lagi, suci dan sanggup kembali pada induk ruh asal kita? Bagaimana kalau ternyata semuanya ini hanyalah simulasi kompleks yang dijalankan oleh entitas intelijensia maha mutakhir
Seperti halnya sebuah game open world yang merupakan ciptaan programmer jenius. Apa hubungan kita dengan dunia dan materialnya yang seakan nyata ini? Mengenai realita kehidupan kita yang tertuduh sebagai simulasi pun sudah bukan hal yang asing di hari ini. Banyak ilmuwan mengajukan teorinya tentang bagaimana jagat raya ini tersistem dalam sebuah algoritma ajaib yang misterius. Sebagian secara kritis mengatakan bahwa manusia ini sebenarnya hidup dalam sebuah matriks, di mana tubuh sejati kita berada di suatu tempat atau dimensi yang lain, dan kesadaran kita tertancap pada sebuah mesin simulasi yang mirip sebuah game gitu ya. Nick Bostrom contohnya dalam tulisannya yang berjudul Are You Living in a Computer kurang lebih beranggapan demikian dengan menambahkan jika kita di dunia ini sebenarnya cuma simulasi bangsa kuno yang memiliki peradaban lebih canggih dengan sebuah sistem komputer raksasa gitu Pak. Jelas statement Bostrom ini turut mendukung adanya teori peradaban di luar bumi yang memprogram kehidupan kita, yang menurut saya ini anti-teistik. Tapi berbeda dengan Nick Bostrom, Philip K. Dick, seorang penulis fiksi sains terkenal yang karyanya sudah sering dijadikan film seperti Blade Runner, Minority Report, atau Total Recall, sangat percaya jika manusia sebenarnya hidup dalam sebuah simulasi yang dijalankan oleh programmer. Ia sendiri mengaku sanggup menulis kisah-kisah futuristik ini karena dirinya sempat merasakan hidup di dalam kisah-kisah tersebut dalam dunia paralel di dimensi yang lain. Meski memang ia menolak lebih detail menceritakan hal ini. Nah Pak, pengakuannya ini kedengaran konyol, tapi bedanya dengan peneliti atau ilmuwan yang lain, ia dengan terang menyebut bahwa programmer yang mengatur simulasi ini ialah Tuhan yang Maha Sejati. Contoh yang lain yang bisa kita dapatkan ialah Mandela Effect atau False Memory Theory. Ini terjadi ketika kita merasa sangat yakin 100% dengan ingatan kita tentang suatu kejadian yang sebenarnya tak pernah terjadi sama sekali atau berbeda dengan yang ada dalam ingatan kita. Fenomena ini menyebar luas di media massa ketika banyak orang yang yakin bahwa Nelson Mandela sudah meninggal pada tahun 1980-an. Tapi nyatanya Nelson Mandela meninggal baru pada tahun 2013. Dari kejadian ini banyak teori bermunculan. Orang yang percaya dengan dunia paralel berpendapat bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh pergeseran antara multiverse. Tetapi ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa kejadian tersebut diakibatkan oleh kesalahan sistem dunia simulasi yang sedang diutak-atik oleh seseorang. Seseorang seperti developer atau programmer yang memang sedang sibuk melakukan beta testing atau bug seeking pada game buatannya. Lantas pada tahun 2017 misalnya, sekelompok peneliti multidisiplin di University of Washington membuktikan bahwa mereka dapat menyematkan kode komputer berbahaya dalam untaian fisik DNA. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan bahwa komputer yang bekerja dalam pengurutan gen manusia rentan terhadap serangan kode perusak atau virus dan malware, yang jika kita pikir ini sama juga dengan menyiratkan jika kesadaran manusia tak ubahnya ialah susunan kode-kode komputasi. Nah Pak, sudah cukup panjang video ini saya rasa, dan dari awal memang kita bisa saja akhiri video ini dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya meskipun sebagai umat Islam inilah jawaban terbaik, paling benar dan absolut. Kita sudah berhasil sedikit membebaskan pikiran kita untuk berandai-andai lebih liar di sesi kali ini, yang sampai di sini kita akhirnya memahami bahwa ada hubungan unik antara asal-usul kesadaran kita, eksistensi kita, dengan material yang di sekitar kita anggap nyata ini Pak, hanya karena kelima indera fisik kita bisa merasakannya. Dan terakhir, apakah kita hanya sebuah proyeksi simulasi yang dijalankan oleh Tuhan, atau lebih tepatnya cipratan kesadaran ilahiyah yang berupa ruh dan nafas yang ditiupkan oleh Tuhan, seperti dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruhnya ke dalamnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Simulasi atau bukan, kita sudah terlanjur menyangka kita ini hidup dan nyata, dan memang mungkin juga demikian adanya. Maka dari itu, inilah yang menjadi persepsi kita sehari-hari dan sudah seharusnya kita hormati dan jalani sebaik-baiknya, sebagaimana fitrah kesadaran kita, fitrah ruh kita. Terlepas meskipun ilmu pengetahuan modern belum mampu memberikan jawaban yang sangat definitif, banyak keyakinan serta filosofi kuno yang menawarkan perspektif apik kalau setiap makhluk hidup
bahkan benda mati pun memiliki kesadaran yang terintegrasi dalam jalinan maha besar. Pada akhirnya, apapun wacana yang kita anut, kesadaran kita adalah sebuah kenikmatan yang pantas disyukuri.